Assalamualaikum anak-anakku kelas 6 semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu, dan hari ini kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu sudah masuk pada tema 2 tentang penyesuaian diri pada makhluk hidup. Yang pertama akan dibahas yaitu penyesuaian diri pada tumbuhan. Langsung saja kita simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama akan dibahas yaitu ciri tumbuhan dan habitatnya. Jadi anak-anak, banyak sekali cara tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti contohnya pada tumbuhan kaktus. Nah, anak-anak tahu tidak? Kaktus itu menyesuaikan dirinya seperti apa? Apakah kaktus banyak ditemui di Indonesia? Jadi begini, kaktus habitat aslinya itu di padang pasir. Padang pasir itu lokasinya sangat panas, kering, tandus, dan sedikit air. Sehingga kaktus itu sendiri memiliki batang berlapis lilin dan menggembung. Gunanya untuk menyimpan cadangan air, sehingga kaktus ini dapat bertahan hidup di padang pasir yang keadaannya sangat panas, kering, tandus, dan sedikit air. Kemudian, duri-duri pada kaktus berguna untuk mengurangi penguapan. Dan kaktus mempunyai akar yang sangat banyak dan panjang. Akar-akar itu berfungsi menjangkau sumber air pada dalam tanah hingga ke tempat yang sangat dalam. Jadi, kaktus dapat menyimpan air dalam batangnya. Bisa dimengerti ya? Oke. Ibu lanjut materi selanjutnya. Selain kaktus tadi, ada berbagai jenis tumbuhan dan habitat masing-masing. Jadi, setiap tumbuhan memiliki ciri untuk melindungi dirinya dari lingkungannya. Oke, materinya yaitu habitat dan cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama yaitu tumbuhan dan habitatnya. Jadi keragaman hayati yang dimiliki Indonesia itu sangat melimpah. Contohnya di sini ada gambar apa ini anak-anak? Pohon bakau. Jadi pohon bakau ini termasuk salah satu tumbuhan yang hidupnya di pesisir pantai. Ciri-cirinya tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang dan akar napas. Akar tunjang itu akar yang tumbuh menyubur dari batang bawah yang sangat kuat. Kemudian memiliki akar napas. Nah, kenapa dinamakan akar napas? Karena akarnya muncul di permukaan air. Ini berfungsi untuk mengambil oksigen. Nah, jadi pohon bakau ini memiliki akar tunjang dan akar napas untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, atau bisa disebut dengan adaptasi. Jadi adaptasi itu penyesuaian diri dengan lingkungannya. Oke. Nah, berdasarkan habitat masing-masing tumbuhan, jadi kan tumbuhan itu ada hidup di air, ada hidup di tempat yang kering, ada hidup di tempat yang lembab. Nah, itu dibagi macam-macam jenisnya. Setelah ini Ibu akan bahas. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ini tadi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hidrofit. Kemudian yang kedua higrofit. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga xerofit.
apa sih yang dimaksud dari ketiga jenis tumbuhan ini? Dan ciri-cirinya itu seperti apa? Contoh tumbuhannya juga apa? Langsung saja simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu hidrofit. Nah, hidrofit ini tumbuhannya seperti apa? Coba tebak, itu gambar apa? Tumbuhan eceng gondok. Oke, pintar. Selanjutnya tebak lagi, ini gambar apa anak-anak? Ada yang sudah pernah lihat? Iya, pintar sekali. Ini teratai. Jadi, hidrofit ini tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, tumbuhan itu seperti eceng gondok dan teratai memiliki ciri-ciri akarnya berada di air. Kemudian, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Kemudian, ciri yang ketiga, daunnya itu muncul ke permukaan air. Jadi, daunnya itu lebar-lebar dan terapung di permukaan air. Bisa dimengerti ya? Nah, yang selanjutnya yaitu higrofit. Higrofit ini tumbuhan apa ya? Tumbuhan yang seperti apa ya? Nah, itu dia. Tanaman apa itu, anak-anak? Tumbuhan paku. Jadi, higrofit ini merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Tumbuhan ini memiliki ciri yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian, batangnya itu tidak nampak karena berada di dalam tanah. Jadi yang terlihat ini daun-daunnya saja. Kemudian ciri yang ketiga, daunnya lebar dan tipis. Kemudian jika anak-anak di rumah memiliki tumbuhan paku, jika ada daun yang masih muda, yang baru semi, itu biasanya melingkar atau menggulung. Coba jika anak-anak di rumah yang memiliki contoh-contoh tumbuhan yang sudah disebutkan pada contohnya, contoh pembelajaran hari ini, bisa diamati. Bagi yang tidak punya, bisa dipelajari saja LKS yang sudah dimiliki anak-anak semua. Oke. Jenis yang ketiga yaitu xerophyt. Xerophyt ini tumbuhan yang seperti apa? Coba lihat ini. Pasti anak-anak semua tahu tumbuhan apa? Ya, betul, kaktus. Jadi, xerophyt ini merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering. Memiliki ciri daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik atau tidak mempunyai daun. Kemudian, batangnya itu tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Sehingga tumbuhan ini tadi dapat bertahan hidup di daerah yang kering. Walaupun daerahnya kering, tapi karena batangnya yang tebal dan tersusun jaringan, maka dia memiliki cadangan air dalam tubuhnya. Kemudian memiliki akar yang panjang. Fungsi akarnya tadi di awal sudah dijelaskan ya. Mengapa memiliki akar yang panjang? Karena untuk menjangkau air di dalam tanah sampai benar-benar dasar tanah, sehingga masih mendapatkan air. Dapat dipahami ya? Oke, setelah mempelajari tumbuhan dan habitatnya, sekarang kita masuk ke
materi yang membahas ciri tumbuhan melindungi diri. Jadi bagaimana tumbuhan tersebut melindungi diri? Entah dengan duri di batangnya, atau ada yang mengeluarkan racun, dan sebagainya. Di sini Ibu beri gambaran sedikit. Nah, bisa dilihat gambar apa ini anak-anak? Pohon bambu. Oke, pintar sekali. Jadi pohon bambu ini cirinya akarnya serabut. Kemudian batangnya itu berbentuk bulat, berongga, beruas, dan keras, serta biasanya tinggi 10-20 meter. Jika anak-anak bisa memperhatikan, pada batang pohon bambu ini memiliki rambut halus yang jika kita menyentuh akan terasa gatal pada kulit kita. Nah, itulah yang dinamakan ciri tumbuhan melindungi diri. Jadi, pada pohon bambu, cirinya melindungi diri dengan rambut-rambut halus yang menempel pada batangnya. Kemudian, bagaimana cara tumbuhan lainnya melindungi diri? Oke, mari kita bahas selanjutnya. Nah, cara lain tumbuhan melindungi diri. Jadi, tumbuhan itu ada berbagai macam. Untuk melindungi diri, ini ada 4, yaitu ada dengan durinya, getah, racun, atau bentuk daunnya yang memiliki ciri tajam. Contohnya ini pada duri, ciri tumbuhan yang melindungi dirinya dengan duri itu ada tumbuhan kaktus, kemudian ada durian, ada putri malu, ada salak, pohon salak, kemudian ada bunga mawar, tanaman mawar. Dan selanjutnya, cara lain tumbuhan untuk melindungi diri dengan getahnya. Jadi tumbuhan tersebut akan mengeluarkan getahnya untuk melindungi diri, seperti pada pohon nangka, pohon karet, dan kamboja. Cara lainnya yang selanjutnya ada menggunakan racun. Racun ini berarti pada tumbuhan yang memiliki racun, dan racun itu dapat berbahaya untuk seseorang. Contohnya pada tumbuhan jarak, kecubung, dan beberapa umbi-umbian seperti singkong karet dan gadung. Cara lain yaitu dengan bentuk daun, itu pada pohon nanas. Jadi pohon nanas ini memiliki bentuk daun yang panjang serta tajam. Nah, itu cara lain bentuk tumbuhan melindungi diri. Jadi ada dari duri, getah, racun, dan bentuk daunnya. Paham ya anak-anak? Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini, yaitu tentang penyesuaian diri pada tumbuhan. Jika anak-anak ada yang masih bingung dan kurang paham terkait istilah-istilah yang terdapat pada video ini atau terdapat buku LKS yang sudah anak-anak pegang, silahkan dapat bertanya saja kepada ibu, dapat menghubungi melalui WhatsApp atau komentar saja pada video ini. Mengerti ya? Jadi, ibu harap anak-anak semua paham. Tugas anak-anak jangan lupa untuk belajar terus, semangat, dan jangan menyerah pokoknya. Oke?
Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.